Tahu nggak sih kalian, kalau misalnya Jepang sedang mengembangkan teknologi pembangkit listrik dari tenaga pijakan manusia di stasiun Shibuya dan Tokyo, mereka bekerja sama dengan Universitas Keio menggunakan langkah kaki penumpang untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini menggunakan material piezoelektrik yang namanya piezoelektrik nih di sini teman-teman, yang ditempatkan di lantai yang bisa mengonversi tekanan dari langkah kaki kita ini menjadi energi listrik. Nah, menurut sebuah artikel dari Tribun News, teknologi ini mampu menghasilkan sekitar 1.400 kW dari lalu lintas pejalan kaki di stasiun. Kebayangkan, apalagi Jepang itu sendiri stasiunnya padat banget nih, masyarakatnya pada beraktivitas pakai stasiun semua, bahkan mereka kendaraan pribadinya nggak kayak kita sebanyak ini. Nah, energi yang dihasilkan ini digunakan untuk menyalakan layar di stasiun dan beberapa fasilitas lainnya. Ini menunjukkan potensi besar piezoelektrik dalam industri transportasi. Jadi, apa sebenarnya teknologi piezoelektrik itu? Piezoelektrik adalah teknologi yang memungkinkan kita mengubah tekanan kinetis seperti pijakan ataupun getaran menjadi energi listrik. Prinsip ini didasari oleh material khusus seperti keramik ataupun kristal yang menghasilkan energi listrik saat dikenai tekanan. Teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan pada beberapa perangkat yang sering kita jumpai, seperti mikrofon, speaker, ataupun sensor pada jam tangan pintar. Di London misalnya, sebuah klub malam menggunakan lantai piezoelektrik untuk yang mengubah gerakan para pengunjung yang menari menjadi energi listrik yang akan digunakan untuk peralatan klub. Fayat, Surya, kamu udah dengar tentang teknologi piezoelektrik itu? tahu lah. Teknologi ini menawarkan peluang besar di sektor industri kreatif, khususnya dalam inovasi yang ramah lingkungan. Oh iya, aku juga baca-baca kalau piezoelektrik ternyata mulai dibuat untuk alat-alat musik elektronik hingga instalasi seni interaktif yang menghasilkan energi saat kita sentuh. Ternyata piezoelektrik ini punya potensi kreativitas yang sangat besar loh. Oh ya, Fayat, kamu mau berkunjung ke rumah nggak? Oh boleh. Ya yuk. Ini Fayat, cuma yang putih nih. Gak apa-apa. Kita lanjut bahas yang tadi lah. Oh ya, teknologi piezoelektrik. Baru ngobrol di sini kita. Fayat, itu tuh kuenya ambil tuh. Oh ya, makasih. Oke, udah ada yang kasih. Oh ya, lanjut kita bahas. Makan-makan ya. Halo guys. Halo. Lagi ngapain? Ngomongin Bentar, naruh helm dulu guys. bahas piezoelektrik lah. Piezoelektrik. Ini dia emang kurang terkenal lah. Cuma menarik banget ya. nah itu dia yang menarik. Bagilah ya. Kalau saya nggak tahu, ya sebenarnya kan sekarang kita lagi tren pakai TWS nih. Betul. Nah di TWS itu ada piezoelektrik tuh. Piezoelektrik. Oh paling gampangnya dari headset deh. Kan listrik nih. Nah dia disalurin ke piezoelektrik, terus dia ngasih getaran suara, gelombang suara itu yang nanti kita terima langsung. Saya mau nanya piezoelektrik itu apa sih? Nah piezoelektrik itu sebenarnya dia lebih ke konsep efek dari kristal proses kimia gitu. Kalau misalnya dia kena tekanan dia ngasih listrik, atau kalau misalnya dari listrik yang kita beri ke piezoelektrik, material piezoelektrik itu dia ngasih tekanan atau getaran tadi gitu ya, yang aku bilang di headset tadi. Oh, bisa jadi getaran suara juga ya? Ya betul. Menarik sih, menarik. Nah ini makanya mau bahas sebenarnya piezoelektrik itu punya potensi loh di Indonesia. Apalagi kan kita lagi banyak nih yang pakai knalpot bro. Nah itu kita sebenarnya kaya akan suara nih, meski ngiris juga. Polisi suara jadinya. Nah benar-benar. Nah kita bisa pakai itu piezoelektrik jadi listrik dari suara bising di Indonesia. Apalagi kalau misalnya di bandara tuh kan. Betul. Memanfaatkan keterbelakangan. Nah benar-benar. Ya mau gimana lagi kan? Iya, betul lagi Daripada nggak dimanfaatin, Daripada cuma jadi suara-suara berisik, Iya, daripada betul. cuma jadi hama doang. Oh. Ya udah sekalian kan. Karena juga masalahnya kan kita juga nggak bisa ngindarin juga kan. Apalagi kan
kendaraan listrik di Indonesia itu masih sedikit Iya dan sih. banyaklah anak muda yang suka pakai knalpot bro gitu. Apalagi kalau misalnya pesawat kan nggak mungkin pesawat listrik kan. Nah, itu kan pasti pakai aftur kan. Betul. Dia ngasih suara tuh kenceng. Kita bahkan yang pesawatnya udah di atas pun kita masih bisa dengar tuh. Dengar suara mesinnya ya betul. Nah itu punya potensi nih sebenarnya visual elektrik Indonesia. Cuma ya itu balik lagi kita itu kurang populer lah kalau mendengar soal visual elektrik. Padahal sehari-hari kita juga udah biasa dengar visual elektrik itu. Visual light ya menarik banget sih kalau dibicarain buat sekarang. Nah kalau menurut Fayat gimana? Ini punya siapa ya? Kalau menurut gue sih ini agak tahu ya. Tadi potensinya emang gede banget di sini tuh. Apalagi kan tadi udah dibilang juga tingkat kemiskinannya yang udah gede banget ya di Indonesia ini. Bisa lah jadi kemanfaatan dari masalah-masalah yang ada kita ini buat jadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Buat jadi sesuatu yang lebih besar. Berarti kalau diperkirakan berarti ini tuh bakal berpotensi bakal jadi sumber pembangkit tenaga listrik terbaru ya, yang Betul. lebih ramah. Bukan lebih ramah, maksudnya memanfaatkan sesuatu yang tidak ramah menjadi ramah gitu. Ah benar-benar. Tapi kan ini sumbernya kan dari hal yang sebenarnya jadi problematik di masyarakat. Jadi kita memanfaatkan problematik jadi suatu jalan membuka Energi yang terbaru kan gitu. Nah, iya. Nah, betul banget, asik banget. Jadi bukan cuma solusi tapi justru malah bikin perkembangan baru gitu. Iya. Menarik sih. Jadi sebenarnya konsep dasarnya harus dari negara-negara yang berkembang gitu kan. Oh benar. Cuman kalau emang negara maju pun bisa dimanfaatin kan dari suatu pesawat atau apa. Cuman kalau buat negara berkembang nih, dia dapat pasokan dari energi tambahan daripada berkembangnya cuma dapat polusi-polusinya doang, ini kan sekalian lah polusi suara dimanfaatin gitu. Nah, yang polisinya itu dimanfaatin jadi energi lagi. Ah iya, bagus banget. Ini teknologi kalau misalnya dikembangin bisa jadi banyak banget sih. Keperluannya bisa jadi banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita pengen bikin gadget-gadget baru mungkin bisa kita manfaatin ini. Yang diperluin ya tadi kita perlu penelitian lah, beberapa orang yang punya aware gitu terhadap polusi suara dan paham dengan ide yang kita bicarakan saat ini itu bisa aja terjadi dan kita mungkin bisa terapin dalam skala yang besar. Kalau misalnya skala yang kecil sih mungkin masih kurang efektif ya, apalagi visual elektrik kalau misalnya kita bikin dia di jalan raya bisa itu sebenarnya ngehidupin jalan lampu jalan gitu. Karena dia yang awalnya visual elektrik itu kalau ngasilin listrik dia awalnya AC harus bolak-balik. Nah, sedangkan lampu jalan itu butuh arus DC. Nah, di sini nanti kita tinggal butuh pengubah arus aja nih. Udah simpel sebenarnya. Kita tinggal butuh peralatan yang buat ngasih dia getaran ke visual elektrik. Contohnya mungkin bisa kayak misalnya ketutup ini nih. Dia kan elastis tuh. Iya. Kalau kena suara kan goyang di sini. Oh iya. Dan dia bisa ngasih tekanan gitu ke visual elektrik. Ke visual elektrik tinggal diproses, dia ngasilin listrik. Oh, menarik banget. Itu udah bisa ngisi baterai ya, hitungan-hitungan. Nah, bisa juga kita bikin cadangan energi dari visual elektrik. Kalau yang aku pikir sih kayak misal kita lagi